Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Istiqomah Rifai dengan NIM 1710117. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur perencanaan Kota Bekasi. Yang pertama ada visi Kota Bekasi, yakni Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, serta ihsan. Dan penjelasannya, Bekasi yang cerdas ialah bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas atau smart city, kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada Bekasi yang kreatif, bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif. Mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam. Dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha. Selanjutnya ada Bekasi yang maju, mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan. Selanjutnya ada Bekasi yang sejahtera, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakat yang aman dan damai. Yang terakhir yakni Bekasi yang ihsan, mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik atau good governance dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan atau perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan. Selanjutnya ada misi Kota Bekasi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir, membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman. Selanjutnya ada penjelasan untuk misi pertama ialah pengembangan tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Bekasi tahun 2018 sampai 2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan 10 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu yang pertama ada partisipasi masyarakat, yang kedua tegaknya supremasi hukum, ketiga transparansi, keempat kesetaraan, kelima daya tanggap kepada pemangku kepentingan, keenam berorientasi kepada visi, 7 akuntabilitas, 8 pengawasan, 9 efektivitas dan efisiensi, serta 10 profesionalisme. Selanjutnya untuk misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, serta terpenuhinya kelengkapan penunjang atau utilitas untuk pelayanan warga kota. Selanjutnya, misi ketiga bermakna bahwa memiliki makna upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru
yang pada akhirnya akan membentuk daya saing Kota Bekasi menjadi lebih meningkat. Selanjutnya untuk misi keempat memiliki makna bahwa pembangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif, dan apresiasi. Dan untuk misi kelima yang terakhir, bermakna bahwa di dalam era digital, pembangunan Kota Bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program Kota Bekasi menuju kota cerdas atau smart city, kota layak huni secara efisien, dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada strategi yang pertama, penguatan tata kelola pemerintahan yang cerdas, penyediaan sarana dan prasarana maju dan memadai, penguatan struktur perekonomian yang kuat dan kompetitif, pembangunan masyarakat cerdas, sehat, kreatif, produktif, ihsan, serta penguatan daya dukung lingkungan dan kehidupan kota yang berkelanjutan. Selanjutnya ada arah kebijakan daerah yang pertama, pengembangan layanan publik berbasis ilmu teknologi, peningkatan mall pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumur batu, penyediaan air bersih, pembentukan Bekasi City Startup, pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital, pengembangan layanan sosial terpadu, pembangunan panti rehabilitasi PMKS, dan pengelolaan event Car Free Day. Adapun APBD Kota Bekasi untuk pendapatan asli daerah kisaran 3 triliunan, untuk dana perimbangan kisaran 1 triliunan, untuk belanja tidak langsungnya kisaran 2 triliunan, dan untuk belanja tidak langsungnya kisaran 3 triliunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.